Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال إذا يطلب العلم من المهد إلى المهد. Puja dan puji syukur dari Allah SWT dapat kita panjatkan. Salawat dan salam kita aturkan kepada sejuta kepada junjungan alam dan besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad sahabatnya berbapak kepada keluarga Rasulullah, para sahabat, para ulama dan kita serta umat dan khusus kepada kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Jamaah subuh Masjid Wajib Sabirin rahimahullah. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, Al-Fakir akan mencari pribadi maupun kepada jemaah sekalian bahwa dalam beragama kita tidak ada yang namanya semacam ini nggak apa-apa, masih dikit ini tidak ada. Jadi kalau di pesannya khotib setiap Jumat adalah ya alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa itu seperti apa? Salah satunya adalah kita mesti tahu apakah benar sih kita ini sudah berislam secara kafah, secara benar-benar. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan ulas, sengaja saya tidak apa-apa, dalam artian kita ngajinya adalah ini tematik untuk pagi hari ini. Tematik dalam artian kita ini baru awal sebagai dasar supaya tahu bahwa kita ini Islam kita sebenarnya seperti apa sih? Apakah kita sudah yakin dengan Islam kita? Karena selama ini mungkin kita dapat ajaran Islam karena orang tua kita Islam. Jadi begitu orang tua kita Islam, maka kita sudah Islam kan, gitu saja. Beda dengan orang-orang yang notabene adalah begitu selamanya dia bukan Islam, begitu mereka dapat semacam hidayah masuk Islam, dia tidak sekedar hanya mengikuti ritual-ritual saja, bahkan mengkaji Islam itu seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kalau kita dapati seorang yang notabene adalah mu'alaf, rata-rata mereka akan mendalami Islam itu kok lebih baik dari kita, seolah-olah seperti itu. Nah, makanya dalam kajian pagi hari ini saya akan coba untuk kita akan diskusikannya. Jadi kalau dalam semacam perkuliahan biasanya ini sekitar 3 SKS, coba Pak Haji. Kalau saya biasanya hanya berikan ini pada mahasiswa-mahasiswa yang notabene baru pertama. Jadi saya rangkum yang diistilahkan dengan Islamic worldview. Jangan sampai kita salah
Islam kita dapat pandangan Islam, tapi ternyata pandangan Islam kita dapatnya dari orientalisme. Bahkan ada beberapa tokoh yang notabene adalah mereka justru belajar Islamnya itu bukan ke Timur Tengah. Kan sekarang selama ini kan yang belajar Islam rata-rata adalah dari Timur Tengah ya, pusatnya adalah Mesir, gitu. Atau katakan di Arab Saudi dan seterusnya, di Yaman, Aljazair ataupun Maroko dan seterusnya. Itu adalah pusat-pusat Islam. Namun ada kalanya banyak ya, malah belajar Islamnya di Amerika, di Inggris gitu. Bahkan yang lebih fatal lagi adalah belajar Islamnya di Israel gitu. Nah ini kan fatal. Otomatis pemahaman mereka terhadap Islam akan berbeda ya. Karena mereka persepsinya diarahkan kepada persepsi negara barat, bukan persepsi bagaimana Islam itu memandang agama sebagai satu keyakinan yang memang datangnya dari Allah SWT, dan Rasul kita adalah Muhammad yang notabene adalah memang utusan Allah, serta pemahaman-pemahaman lain yang ada di dalam Al-Quran tentang kenabian-kenabian sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Jadi insya Allah pagi ini coba mudah-mudahan saja waktu kita dalam kurun waktu 1 jam ya. Kalau enggak sih mungkin saya bisa coba pendekkan saja supaya lebih enak, karena ini akan lewat fokus gitu. Kira-kira nyampe nggak itu Pak? Kayaknya fokus di sini Pak. Oh gitu. Aku cuma satu. Ya, mau satu. Aku cuma satu. Oke ya. Baik, saya lanjutkan sebentar sebelum kita mulai. Jadi begini, Bapak dan Ibu serta jamaah sekalian, sering kita dengar ya, ada orang bilang kamu itu orang Betawi, jangan sampai hilang Betawinya. Sering nggak begitu? Ya, kamu itu orang Jawa, jangan sampai hilang Jawanya. Jadi jangan sampai hilang Jawanya. Kamu itu orang apa ya? Kalau orang Minang, ya kamu harus tahu sebagai orang Minang. Kamu kalau orang Batak, ya harus paham tentang Batak, jangan sampai hilang Bataknya. Bener nggak kira-kira begitu pandangan itu? Ada benernya, ada salahnya. Enggak. Yang benar adalah manakala kita mengikuti tataran adat istiadat yang notabene tidak bertentangan dengan syarat syariat. Begitu ya, sepakat gitu ya Bapak Ibu. Walaupun kita misalnya nih kita benar-benar orang Minang,
Kira-kira kalau ada adat istiadat orang Minang, kita tidak mengikuti adat istiadat itu, kita berdosa nggak? Adat istiadatnya ya, atau budayanya, kira-kira kita berdosa nggak? Enggak. Enggak. Tapi kalau misalnya kita orang Jawa, ya kita tidak mengikuti adat istiadat orang Jawa, kira-kira apa berdosa nggak? Enggak juga. Jadi kalau kita dibilang kamu orang Jawa harus Jawani, kalau kamu orang Betawi harus benar-benar Betawi. Itu ada benernya ada enggaknya. Tapi kalau misalnya nih bapak dan ibu diminta dari awal di apa? Pisau. Ini baik, sebelum ini nanti saya akan tampilkan sebuah cuplikan dari film Aisyah. Kalau bapak ibu pernah nonton film tentang sejarah Rasulullah itu 3 jam tuh filmnya. Tapi ada satu cuplikan yang insya Allah sangat baik, sangat bagus. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita berislam, ya tadi nyambung tadi, kalau kita berislam nih, ya sebelum film ini, kalau kita berislam, kamu harus benar-benar Islam yang apa? Yang kafah, benar-benar sebagai seorang Muslim. Itu dulu. Jadi kalau kita ditanyakan misalnya kalau kita tidak berislam dengan benar, kira-kira berdosa nggak? Berdosa. Ya yakin berdosa gitu kan? Nggak bisa dipakai, sebenarnya bukan suatu pertanyaan itu gitu kan? Memang tidak membutuhkan jawaban. Baik, ada sebuah kisah menarik nih. Bagaimana tanggapan seorang yang notabene dia musyrik, kafir terhadap Islam itu sendiri? Begini, pada saat perjanjian Hudaybiyah terjadi perdamaian ya antara Muslim dan kafir, maka terjadi jeda, nggak boleh perang sama sekali, ya selama beberapa waktu. Nah, pada saat itu Rasulullah punya strategi yang baik. Maka beliau mengutus para duta-duta yang notabene adalah orang-orang yang ahli dalam strategi dan sebagainya ke beberapa negara. Ya. Salah satunya adalah diutus utusan itu ke Raja Heraklius, kemudian juga ada Raja Najasyi, ya. Kemudian ada beberapa yang lain. Dan terjadi dialognya sangat baik dan ini yang perlu kita simak. Silakan Bapak Ibu, karena tidak kelihatan Ini kan Pak, kamu nanti lain lah. kalau dimatiin balik Yang tengah kayaknya. hari salah. Ya. Baik, ini adalah Raja Heraklius itu dia mau wawancarai, ya. Begini, begitu utusan datang ke ke Andalusia, waktu itu kan dikuasai oleh Romawi, dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Nah, utusan Islam datang ke sana dan Uni Soviet tahu nih, dan dia punya jalinan khusus atau kenal dengan Raja Heraklius itu sangat baik sekali. Makanya dia jangan sampai nanti Raja Heraklius ini terpengaruh dengan Islam seperti itu. Maka dia datang dulu ke sana. Kalau orang Islam kan dengan rombongan pakai berkuda sama, cuma kan mereka rombongan berarti kan duluan Abu Sofyan. Maka terjadi dialog. Begitu utusan Islam ini datang menghadap ke Raja Heraklius, terjadi dialognya seperti ini.
Teksnya aja dilihat. فإن كذبني صاحبكم فكذبوه. كيف نسبه فيك؟ هو فينا ذو نسب. فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ لا فهل كان من آبائه من ملك؟ لا فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤه؟ بل ضعفاء أكثر. أيزيدون أم ينقصون؟ بل يزيدون. فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ لا فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ لا فهل يغدر؟ لا ونحن منه الآن في مدة من الصلح ولسنا ندري ما هو فاعل فيها. فهل قاتلتموه؟ نعم فكيف كان قتالكم إياه؟ الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. ماذا يأمركم؟ يقول اعبدوا إلها واحدا ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقوله آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة والزكاة ذكرت أنه ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وأنه لم يقل قوله أحد قط قبله. فلو كان ذلك لقل رجل يأتي بقول قيل قبله، وليس من آبائه ملك، فلو كان لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وما كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وأكثر من تبعه الضعفاء وهم أتابع الرسل، وأصحابه يزيدون ولا ينقصون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. ولا يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، وكذلك أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. ولا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان. فإن كان كما تقول حقا، فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا كتابه، اقرأه مرة أخرى على مسمع هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يعطيك الله أجرك مرتين. فإن توليت فعليك إثم الوارثين. Baik, ini sangat baik sekali bahwasanya
Singkatnya begini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, Raja Heraklius ini sebenarnya seorang raja yang dia memang jenius. Ya, dia bisa memahami beberapa bahasa, termasuk bahasa Arab. Karena wilayahnya termasuk banyak di Afrika Utara dan juga Arab itu masuk kekuasaan dia, namun tidak serta-merta dia menguasai betul, karena memang intinya bahwa kekuasaan pada saat pemerintahan Rasulullah itu ada dua kekuasaan, Persia dan Romawi, jadi sama-sama besar. Baik, kembali lagi di sini dinyatakan betul sekali bahwa Raja Heraklius itu memang dia memahami tentang agama, tentang Injil. Makanya dia tahu bahwasanya nanti ada agama yang notabene akan muncul seorang nabi yang itu adalah benar-benar utusan Allah, utusan Tuhan. Gitu ya. Dan kalau kita amati dari sejarah dan catatan-catatan yang ditemukan, ternyata Raja Heraklius ini sangat menghormati Rasulullah sehingga suratnya pun itu tersimpan dengan baik dan ditemukan Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Sedangkan surat-surat yang dikirim ke yang lain, apalagi yang Najasyi itu, yang notabene utusan Rasulullah itu langsung merobek-robek surat dari Rasulullah. Namun untuk yang Heraklius ini tidak, dia malah menghormati ya. Ini yang perlu kita pahami. Bahkan di sini ditanyakan oleh Raja Heraklius, apakah lelaki ini dalam artian Rasulullah Muhammad ini adalah seorang keturunan raja atau keturunan bangsawan yang notabene kemungkinan kenapa dia mengajarkan itu, kemungkinan dia ingin berkuasa gitu. Dijawab oleh Abu Sufyan, tidak, dia memang dari keturunan orang baik-baik, dari keluarga yang baik-baik dan terpandang di dalam masyarakatnya. Namun dia bukan seorang keturunan raja. Kenapa tanyakan begitu? Heraklius itu beranggapan bahwa kalau Rasulullah itu Muhammad dan raja, bisa jadi dia mengajarkan itu supaya apa? Dapat nanti kedudukan dan seterusnya. Apakah pengikutnya itu dari golongan orang-orang yang terpandang, orang kaya dan orang-orang pimpinan-pimpinan di sana? Tidak. Dijawab oleh Abu Sufyan. Siapa? Justru yang banyak adalah kaum fakir miskin, dan itu terus bertambah. Ditanyai oleh Heraklius itu, apakah pengikutnya itu terus bertambah atau berkurang? Malah semakin bertambah, kata Abu Sufyan. Ingat bahwa Abu Sufyan pada saat itu adalah seorang kafir. Jadi dia menjawab itu dengan jujur. Kenapa dengan jujur? Karena oleh Heraklius tadi disampaikan kepada utusan itu, ditanyakan, apakah ini orang yang terpandang, orang yang kamu hormati? Ditanya begitu. Maksudnya Abu Sufyan itu orang yang terpandang yang menghormati utusan Rasulullah. Menjawab iya, dia orang terpandang dan dihormati. Baik, kalau begitu, saya akan tanya, kalau Abu Sufyan ini ngomongnya bohong, kamu katakan dia bohong. Begitu Raja Heraklius. Saking tingginya bahwa benernya sih yang diajarkan oleh Muhammad itu adalah jalan yang benar. Ini. Tapi karena memang kalau menurut saya sih, karena memang egonya atau dia menjaga martabatnya, kalau dia masuk Islam karena dia seorang kaisar. Ya, kaisar itu di atas raja sebenarnya. Jadi membawai kerajaan-kerajaan dan seterusnya. Maka dia nggak enak hati kalau nanti dia masuk Islam, gimana dan derajat saya begitu. Namun dalam hati kecilnya dia mengatakan bahwa Islam adalah benar. Baik, Bapak dan Ibu dan Bapak jamaah sekalian, ini kita awali. Jadi, kalau dalam terminologi Islam ini saya sampaikan bahwa kenapa sih kita berislam? Islam itu adalah satu-satu agama yang benar-benar murni. Di sini dari kalau kita bilang itu kan ada agama samawi, ada agama duniawi, ya, ada agama langit, katakan begitu ya. Maksudnya bahwasanya itu adalah agama yang notabene berasal dari Allah. Terus ada juga agama yang di dunia.
Seperti apa Bapak Ibu dan jemaah sekalian? Agama-agama dunia itu hidup muda, ya. Yang notabene mereka dari dewa katanya gitu. Tapi dewa itu diurutin terus-terus itu. Emang ada dewa dan terusnya dan sebagainya. Tapi itu adalah suatu catatan yang belum bisa baik menilai di Bapak dan jemaah sekalian. Kemudian Islam adalah yang terbaik. Bahwasanya kita ini adalah umat yang terbaik. Untuk karena umat usidat timnas. Kita ini umat yang terbaik. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi kita harus camkan itu. Kenapa sih kita berislam? Bahwasanya kita ini dipilih oleh Allah sebagai umat terbaik gitu. Dan itu yang berkata bukan hanya sekedar Rasulullah, tapi Allah SWT itu. Kemudian Islam adalah nama sebuah agama. Jadi al-ismu a'la. Jadi Islam itu adalah nama yang sangat tertinggi gitu. Dan itu harus kita yakini gitu. Dan kita tidak boleh tidak gitu. Dan ini didapatkan dari mana sih? Ada sebuah hadis ya. Pada saat Rasulullah duduk biasa setelah sholat gitu, Rasulullah biasanya duduk begini. Tapi sahabat Nabi itu meningkat gitu. Kemudian begitu Rasulullah duduk seperti itu, tiba-tiba nih, kalau nggak salah ini hadis redaksinya kan setelah sholat zuhur, antara sholat zuhur dan asar. Kan itu kalau di padang pasir kan sangat panas sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, datanglah seorang laki-laki dengan pakaian warnanya pakai warna jubah putih ya. Dan dengan rambutnya yang hitam, datang langsung ke Rasulullah, langsung duduknya ini ngadep Rasulullah. Jadi Rasulullah itu duduknya seperti ini Bapak. Nah, begitu Rasulullah duduk seperti ini laki-laki langsung duduk di hadapan Rasulullah. Dan sahabat bertanya-tanya, siapa itu kok tiba-tiba aja kayaknya kenal banget sama Nabi ya kan? Langsung dia tanya, akhbirni anil Islam. Sebenarnya yang pertama adalah akhbirni anil Islam, kemudian yang kedua akhbirni anil iman. Nah, jawaban semua Islam itu adalah apa Bapak Ibu sekalian? Islam itu adalah apa? Bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian apa rukun Islam? Apa Bapak Ibu? Syahadat, sholat, kemudian jawab itu semua. Nah, itu semua pasti. Dan dengan jawaban ini Rasulullah begitu dijawab, maka laki-laki tadi jawabnya apa? Sedekah. Benar. Loh, ini orang nanya kok dijawab sendiri gitu. Para sahabat pada bertanya-tanya gitu. Kemudian ditanya akhir ini ahli iman, maka tanya tentang iman itu apa? Dijawab yang benar itu ya. Nah, itu percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab. Ada apa lagi Bapak? Ini rukun iman ya. Harus tahu itu kita. Nah, dengan hadis ini ternyata yang datang itu siapa? Itu malaikat Jibril. Kok bisa ketahuan dari mana? Datangnya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya di Arab Saudi padang pasir, kalau orang dari luar, apalagi dia kelihatan dari jauh musafir, pasti bajunya itu nggak bersih. Kenapa? Pasti ada debu-debu pasir. Dan rambutnya pun apalagi dia rambut nggak pakai kafir, nggak pakai hias atau dia serban yang ditutup itu ya, yang biasanya dipakai oleh Syekh Ali Jeber gitu ya. Enggak, dia nggak pakai gitu. Tapi rambutnya itu hitam dan tidak terlihat ada debu. Begitu selesai, yang terakhir ditanyakan akhbirni anil ihsan, dan seterusnya selesai habis ini, maka Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, itu tadi yang datang adalah sebab malaikat Jibril yang ingin mengajarkan kalian bagaimana Islam. Jadi begitu selesai itu malaikat Jibril langsung pergi aja gitu.
Nah itu sebenarnya cara-cara Allah untuk apa? Mengilhamkan atau mewakilkan suatu ayat-ayat Allah kepada Rasulullah. Nah kalau kayak begini biasanya apa? Kalau tidak ada ini, tidak ada Al-Quran ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, tapi perkataan Rasulullah, tapi itu dari Allah namanya hadis qudsi. Itu Allah ya. Jadi tapi kalau perkataan Rasulullah yang murni, nah itu ada hadis yang sahih, hasan, dan seterusnya. Baik. Kemudian Islam adalah nama sebuah agama, proper name, ya, religion. Jadi Islam itu kan di dalam Al-Quran itu sudah ada gitu. Bahwasanya apa nama Islam itu memang sudah ada gitu. Dan yang menyatakan siapa? Tadi siapa Bapak itu? Allah melalui malaikat Jibril gitu. Ya. Kemudian agama Islam itu adalah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah menyampaikan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Terus ada yang ngomong nih, kan semua agama itu mengajarkan seperti itu, gitu. Bahwasanya agama yang dia yang pasti yang benar gitu. Tapi di Islam itu kalau kita kaji lebih dalam, bahkan ada yang mengajarkan tentang apa Nabi Isa itu sangat dihormati di Islam. Nabi Isa dan siapa? Ibundanya beliau, siapa itu? Maria. Itu bakal di Injil. Ya, itu ya kita nggak akan bahas itu. Tapi intinya bahwasanya Islam itu sangat menghormati sekali. Ya. Bahkan Siti Maryam kalau kita itu orang kita dulunya pakai Siti, sebenarnya Maryam aja gitu ya. Itu sangat dihormati di dalam Al-Quran gitu ya. Dalam artian Islam itu sangat menghormati. Baik Bapak Ibu, Islam adalah agama yang dimuliakan Allah. Ini ada Allah sampaikan juga ya, bahwasanya di Quran surat Al-Imran ayat 85, siapa yang mencari agama selain Islam, sia-sialah agamanya itu. Sama nanti akan selesai ya, apa materi ini pada apa di itu. Kemudian ini Islam adalah agama wahyu yang final. Ya. Bapak Ibu tentunya pernah ya notabene ya masih ingatlah katakan dulu kita belajar gitu ya bahwasanya Islam itu memiliki ajaran yang final yang tidak tunduk oleh perbuatan atau oleh perubahan zaman ataupun apapun. Jadi kemudian di sini nama Tuhan Islam itu adalah Allah dan Allah itu tidak ada yang apa ya tidak berubah sepanjang zaman walaupun gini Bapak Ibu kita di Indonesia saja jadi Nusantara itu kan ada beberapa bangsa kita kan banyak yang tadi saya sebutkan di awal ada Jawa ada Sunda ya jadi Pulau Jawa saja ada Jawa ada Sunda ada Banten ya tadi ya Banten ada Betawi dan seterusnya kemudian di luar ada apa juga di Nusa Tenggara itu ada apa suku Bima dan seterusnya kemudian Papua Sulawesi ada yang Kalimantan ini ada beberapa ada suku Dayak ada Banjar dan seterusnya dan Sumatera lebih ini lagi tapi begitu apa kita sholat kira-kira begitu kita takbir kalau kita orang Jawa apakah takbir kita pakai bahasa Jawa? Pasti kita takbirnya pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Ya, nggak bisa kita kalau misalnya takbir kita itu apa? Gusti Ikang Ageng gitu, atau bahasa Sunda Gusti Nu Ageng gitu. Enggak. Itulah yang digunakan tetap walaupun di Turki, walaupun di Jerman, walaupun di Amerika, walaupun di
Amerika Latin tetap kalau misalnya menyebut Tuhan ya apa kalau orang Islam ya beda dengan agama yang lain gitu ya. Ada yang nyebutnya begitu di Eropa nyebutnya God gitu, begitu di sini di Indonesia orangnya nyebutnya Tuhan ya, kemudian di yang lain nyebutnya mungkin yang lain dan sebagainya ya. Yang mulia. Kemudian ini cara sholat dalam Islam ya tidak berubah 1400 berapa? Kalau sekarang kan sudah 1446 tahun. Nah, apa tahun Hijriah? Ya kan 1446 Hijriah. Berarti sudah 1446 tahun kita sholatnya masih seperti itu kan? Nggak pernah kita berubah. Sekarang sujudnya jangan kepala dulu gitu. Enggak juga. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kemudian kenapa sih Islam itu agama yang final? Nah ini, ya. Tadi Bapak Ibu, ya. Islam adalah dalam konsep Islam itu teologi ketuhanan itu sangat sangat final gitu. Ya. Allah itu ahad, ya. Tuhan itu satu dan tidak boleh disamakan dengan yang lain. Kalau dalam Islam seperti itu. Jadi teologinya, maksudnya teologi itu adalah ilmu ketuhanan tentang Tuhan. Itu nggak boleh dicampur adukan dengan keyakinan yang lain. Gitu. Ya. Katakan begini, gampangnya saja. Kita biasanya kalau berobat, begitu kan sembuh. Yang nyembuhin kita siapa? Seolah-olah kan kita bilang dokter nyembuhin saya gitu. Dokter itu hanya wasilah, hanya perantara. Begitu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya yang menyembuhkan kita siapa? Allah. Saya sampaikan begini. Kenapa begitu? Ada suatu ini sangat jamak di dunia kedokteran, dan dokter itu biasanya pasti memberikan obat itu. Kalau misalnya begitu datangnya orang didiagnosis, ya ditanya kenapa namanya saya kok kayaknya nggak enak, rasanya kalau mau makan kayaknya pokoknya merasa makanan itu nggak berasa dan seterusnya. Tapi sebenarnya begitu diagnosis dia nggak kena penyakit apa-apa. Ya. Nah, untuk mensugesti si pasien ada yang namanya obat sebenarnya tidak mengandung apa-apa gitu kalau diminum, tapi ada efek placebo gitu ya. Placebo itu apa sih? Untuk memberikan efek sugesti bahwa kalau dia udah berobat akan sembuh. Dan itu obatnya, Bapak Ibu, kalaupun diminum kita nggak ada efek itu menyembuhkan atau efek yang lain, tidak, hanya untuk memberikan sugesti. Itu dokter pasti ada. Kenapa diagnosisnya nggak ada penyakit dan sebagainya gitu. Maka etika dokter nggak boleh ngasih obat. Ya. Yang notabene itu bikin orang kecanduan, nggak boleh. Makanya dikasih obat itu gitu. Kalau di dunia dokter pasti ada tuh. Ya. Namanya efek placebo. Efek placebo itu adalah kalau kita minum, karena memang kita yakinnya sama siapa? Sama dokter. Dokter kan bisa memberikan obat kita untuk kesembuhan kita kan. Padahal di orang datang sebenarnya nggak ada penyakit gitu, tapi ada hatinya nggak tenang dan sebagainya. Padahal harusnya sih bukan ke dokter gitu kan. Dokter kita siapa? Allah gitu. Malam kita sebelum subuh, ya subuh kita sekarang jam 4.46. Ya jam kita masih bagus nih sekarang 4:30 kita masih bisa nggak sholat tahajud? Masih bisa tahajud dan witir minimal 2 rakaat dan 3 rakaat gitu. Atau 1 rakaat. Bapak dan Ibu jamaah rahimahullah. Seperti itu. Jadi ketauhidan di dalam Islam atau dalam hal ketuhanan dalam Islam itu final bahwasanya Allah itu benar-benar satu. Kemudian ini apa nih?
Nah, Islam ini gini, kan ada gini, ada agama sejarah, ya, ada yang agama notabene memang benar-benar murni dari Allah. Agama sejarah, turunnya agama itu, ya, berdasarkan budaya gitu. Jadi begini, kalau Islam, benar nggak sih Islam itu benar? Dan itu diajarkan oleh siapa? Nabi Ibrahim, gitu kan? Gambarnya begitu kan? Islam itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dari mana? Dari kakeknya. Siapa tuh? Kesini kan? Bapak. Ya Nabi sampai ke Nabi Adam itu nyambung gitu loh. Gampangnya begitu. Ya Bapak Ibu. Dan itu Nabi Adam kan itu cikal bakal manusia, iya nggak? Apa Bapak Ibu percaya dengan Darwin? Saya tanya nih, percaya dengan Darwin? Kalau percaya dengan Darwin berarti kita keturunan yang berbulu tuh. Dan itu ada terpotong tuh keturunannya kan begitu. Nah kepotongnya itu atau generasi yang terputus gitu ya. DNA kita terputus katanya. Begitu terputus jadilah manusia karena evolusi gitu kan. Ya, Darwin itu yang menceritakan bahwasanya manusia dari keturunan makanya nggak tega nyebut gitu. Keturunan ini Bukan gitu. Nah, kembali lagi bahwasanya Islam ini jelas gitu. Ya. Agama Islam itu jelas sanatnya gitu, sambung sampai dengan Nabi Adam dan Nabi Adam memang diturunkan oleh Allah. Jadi berbanggalah kita sebagai seorang muslim. Tapi jangan hanya berbangga saja, makanya kajian ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah ini adalah tokoh Islam. Ini adalah dari Malaysia. Beliau salah satunya dia menyampaikan bahwasanya agama Islam itu ajaran Islam bersifat dynamic stabilism. Jadi maksudnya apa sih? Walaupun berkembang ya Islam, tapi pemahaman tafsir terhadap Al-Quran dan hadis itu berkembang. Namun tetap stabil. Maksudnya stabil apa? Itu tetap terkontrol. Bahwasanya kan itu Islam ya harus yang murni gitu. Dan ritualnya tidak akan berubah gitu. Walaupun Islam begitu datang ke Jawa karena di sini ada gamelan dan sebagainya, nanti gamelan akan merubah bagaimana cara sholat kita. Enggak juga. Gamelan itu sebagai sarana saja oleh Songo untuk apa? Supaya syiar Islam itu masuk gitu. Jadi walaupun terkena perkembangan zaman, Islam tidak akan berubah. Ini kita harus kemudian ada lagi di tokoh ya sama, intinya mereka semua beranggapan bahwa Islam itu adalah agama yang notabene agama yang harus kita anut gitu. Padahal ini tokohnya bukan seorang muslim gitu. Kemudian Islam mempunyai model teladan yang abadi, uswah hasanah. Siapa Bapak Ibu? Uswah hasanah kita? Ya, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, di sini. Nah, ini sering nih kalau nanti maulid pasti ayatnya selalu di bawah nih. Maulid tidak bisa terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan seterusnya. Ya. Bahwasanya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik dan pelaku teladan. Seringkali kalau di kita ini ya, memberikan contoh-contoh teladan, tapi belum tentu sebagai pelaku teladan gitu. Ini yang perlu disampaikan. Tapi Rasulullah tidak. Beliau memang disetting oleh Allah, ya, mulai dari kecil ya, dari bayi. Kenapa disetting oleh Allah ini mulai dari bayi? Pada saat itu begitu Rasulullah lahir di Jazirah Arab, ya, khususnya kaum Quraisy itu tidak ada nama Muhammad itu.
Tapi kakeknya Abdul Muthalib ini, ya, kakeknya Rasulullah siapa? Abdul Muthalib. Ya. Jadi menamakan si bayi ya, dari ibunda beliau, siapa ibundanya? Aminah, bukan pakai Siti, ya, tidak apa-apa pakai Siti Aminah, kita orang umum biasa pakai itu. Dan ibundanya itu selama hamil tidak merasa sakit, bapak itu, nggak kayak ibu-ibu kita ya, begitu hamil apa 3 bulan ada yang merasa apa nggak enak dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, nah konsep uswatun hasanah ini, ya, ini bukan hanya pada tataran apa ritual agama saja. Rasulullah itu sebagai contoh yang konkret. Beliau itu sebagai kepala rumah tangga ya. Kalau sebagai Rasul otomatis lah ya, sebagai pemimpin agama. Tapi beliau juga sebagai ahli strategi perang. Beliau juga panglima perang. Ya. Beliau juga ahli strategi politik. Beliau juga ahli ekonomi. Loh kok bisa begitu gitu? Dan itu contoh Islam. Maka dengan demikian kita itu boleh. Ini aja. Terima kasih. Boleh. Jadi Rasulullah itu adalah paket komplit Bapak Ibu, dan kita diharapkan seperti itu, tapi di lingkungan kita masing-masing minimal gitu ya. Lupa kita kayaknya nggak mungkin apa kita mencapai derajatnya sahabat aja kita susah gitu ya, apalagi derajat Rasul. Tapi ini kita perlu tahu gitu, bahwasanya Rasulullah itu bukan hanya seorang pemimpin agama saja gitu. Itu Bapak Ibu ya. Begini, bahkan seorang orientalis pun mengakui gitu. Yang membuat atau mengarang buku 100 tokoh terkenal di dunia, dia itu non muslim, seorang Nasrani gitu. Michael Hart, ya, 100 tokoh di dunia. Walaupun dia seorang Nasrani, kenapa kok bukan Nabi Isa atau Yesus Kristus ditaruh di nomor 1? Tapi dan taruh nomor 1 siapa? Muhammad Rasulullah. Itu Michael Hart. Bagaimana kita sebagai orang Muslim? Nah sekarang ini notabene para generasi Z ya, kalau ditanya siapa Rasulullah, nabimu siapa gitu, jawab dia Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya siapa nabi terakhir, belum tentu bisa Pak. Ya kan ada banyak ya konten-konten yang menyampaikan itu. Ditanya apa itu Islam, nggak ngerti. Tapi begitu tanya siapa itu artis Korea gitu, dia langsung bisa jawab. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Maka kita hari ini jangan sampai anak kita Pak. Ya, itu harus itu. Karena memang para orientalis nih mau mainkan seperti itu. Tapi kalau misalnya diminta mengakui ya, sama tokoh terbesar seorang Nasrani yang diagungkan dia. Misalnya ya, kalau orang kapitalis menyebut George Soros dan sebagainya, atau kalau yang sekarang ini yang lagi perang dengan Hamas yang sangat dipuja-puja, apakah itu Donald Trump ataupun Netanyahu. Tapi orang Israel kalau ditanya, apakah kamu ingin jadi seorang seperti Netanyahu? Nggak mau Pak. Orang Amerika tanya, apakah kamu mau seperti Donald Trump? Nggak mau. Atau orang komunis sekalipun. Coba ajaran komunis itu dari siapa Bapak Ibu? Karl Marx ya, Karl Marx. Bapak Ibu tahu Karl Marx itu? Setiap harinya itu, kalau dia nggak minum minuman beralkohol, dia nggak sah hidupnya gitu.
Bahkan kalau orang komunis sendiri kalau disuruh niru perilaku Karl Marx, kira-kira mau nggak? Nggak mau. Karena apa? Karl Marx itu Bapak Ibu jarang mandi. Ada itu apa di autobiografinya, dan itu ditulis secara jelas. Tapi kita nggak ragu kalau ditanya siapa apa contoh teladan kita, Rasulullah SAW. Ini Bapak Ibu. Kemudian Islam itulah nama dan konsep ketuhanan. Ya. Konsep Tuhan tadi kita sudah bahas bahwasanya ini adalah Syekh Muhammad Mahfud Alatas. Dia adalah cendekiawan Muslim yang sangat terkenal. Dia banyak karya-karyanya yang menyampaikan tentang ketuhanan, tapi secara umum itu pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, terutama, sehingga banyak juga tokoh-tokoh yang non Muslim itu bisa masuk Islam karena beliau, dan dia sangat terkenal di dunia akademik ya. Dan karya-karya kita atau tulisan-tulisan biasanya termasuk saya sendiri kalau itu biasanya mengutip dari juga. Dia menyatakan bahwasanya Islam ini agama Tuhan dalam Islam itu memang sangat-sangat otentik gitu, dan tidak bisa disamain oleh agama-agama yang lain. Ya, notabene secara sederhananya begini saja. Kan sekarang ini agama yang terbesar di dunia apa Bapak Ibu? Agama Nasrani. Ya, Nasrani. Kemudian disusul oleh Islam. Kemudian disusul oleh apa? Konghucu itu kenapa? Karena Cina itu penduduknya banyak. Ya. Penduduk dunia saat ini adalah sekitar 6 miliar. Ya. 6 miliar. Kemudian Nasraninya sendiri itu sekarang ada sekitar 3, sekian miliar. Islam 1,2 atau 1,3 miliar. Kemudian berikutnya dan sebagainya. Nah, tapi bukan berarti banyak itu bukan berarti benar, kan begitu ya? Iya, bukan berarti benar. Baik Bapak Ibu, yang ini nama dan konsep Tuhan. Jadi di dalam Quran ini dikatakan bahwasanya hai Muhammad, katakan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kamu. Gini, kita itu sebelum kita lahir, Bapak Ibu, kita di alam mana sih? Kita sebelum lahir nih di alam apa? Alam rahim. Kok pada bingung ya? Dilahirkan dari rahim ibu kita ya, di alam rahim. Tapi sebelum di alam rahim, kita di alam apa? Di alam ruh. Nah, di alam ruh itu kita sebelum kita dilahirkan ke dipindahkan dari alam ruh ke rahim kepada ibu kita itu, kita ditanya oleh Allah semua. Ruh itu ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum, siapakah Tuhan? Allah menanyakan, apakah saya Tuhan? Kata Allah tersebut. Alastu birabbikum. Kemudian mereka semua menjawab, bala saya. Betul. Ya. Bahwasanya engkau dan kami. Itu sebagai perwujudan pengakuan dan sumpah kita pada saat di alam ruh. Makanya sebenarnya baik itu seorang muslim maupun non muslim, pada dasarnya adalah dia seorang penganut tauhid. Ya, Tuhannya adalah Tuhan Allah. Makanya begitu kena hidayah, ingat lagi gitu. Ya, hidayah adalah petunjuk. Ya, kalau namanya petunjuk Bapak Ibu, kira-kira kita udah tahu duluan nggak? Ada gambarannya gitu kan? Kalau Bapak Ibu misalnya mau jalan, ya, katakan kita mau ke Masjid Istiqlal, kita sudah tahu di Masjid Istiqlal. Ya. Tapi kita belum tahu jalannya. Apakah betul sih wujudnya Masjid Istiqlal itu ada? Kan begitu ya. Nah, begitu kita cari tahu lalu kemudian ada orang yang tahu, oh Masjid Istiqlal itu ada gede, dia ada berapa lantai gitu. Dan kita belum yakin tuh.
Ya. Begitu kita dikatakan orang-orang, maka kita pertama yakin dulu tuh, masih percaya. Tapi begitu kita melihat, maka namanya ainul yakin. Sampai benar-benar kita masuk, kita sholat, dan benar, oh ini wujudnya berdiri-diri, wah ya benar namanya hakul yakin. Nah, orang yang mendapat petunjuk, nggak hanya orang Muslim saja, orang Islam sendiri kan juga harus begitu, gitu kan? Nah itu harus mengarahkan kita pada petunjuk Allah. Itu Bapak Ibu, karena ini sudah siang, tapi intinya sih sama seperti itu. Insya Allah ini sebenarnya belum tuntas ya, dalam konsep ketuhanan, dalam konsep Islam, dalam konsep keimanan. Ingat bahwasanya kita berislam itu jangan hanya sekedar ya yang penting kita sholat 5 waktu saja, tidak. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari harus benar-benar mengimplementasikan apa yang Islam. Dan minimal dalam keluarga kita. Makanya apa? Saya berwakil-wakil pada diri saya pribadi maupun pada saudara-saudara sekalian, pada bapak, khusus di Syarihin dan umumnya dan para warga tadi residen, untuk kita benar-benar melakukan teguh Islam itu. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la ta'buduna illa wa antum muslimun. Itu pesan kita kalau lagi Jumatan. Apa itu Bapak Ibu? Pesan kita, pesan aktif itu, ikatlah, peganglah takwa itu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan apa? Meninggallah atau matilah dalam keadaan sebagai seorang muslim, syukur-syukur sebagai muslim Allah. Itu saja sekiranya yang dapat saya sampaikan sebelum saat ini. Ini sudah masuk suruh supaya kita sempurna sebelum pulang masjid. Ya, Bapak Ibu, barang siapa yang begitu selesai sholat subuh berzikir, berselawat, ngaji. Nanti ini kita termasuk berzikir, termasuk ngaji. Ini komplit, termasuk berselawat kepada Nabi, maka akan sempurna, dihitung sebagai amalan umroh dan ibadah haji. Manakala kita tutup dengan 2 sholat sunnah rakaat. Ya. Sholatnya apa? Sholat subuh boleh. Atau kalau ini sudah sengaja saya lewatin supaya kita boleh lihatnya duha juga boleh. Duha itu ada duha yang di awal, itu ada yang di tengah, ada yang di akhir. Sama aja kayak sholat tahajud. Ya, duha di awal ada begitu suruh, ada di jedah ya. Karena kan kita jangan sampai sholat pas tadi apa? Matahari terbit, nggak boleh. Matahari terbenam atau matahari terbenam, maka kita lewatin dulu. Itu jadi pokoknya nanti saya berharap kalau Bapak Ibu misalnya di subuh tidak ada kajian, nggak apa-apa. Kalau di masjid niat ngaji dan sebagainya dibayangkan sampai suruh gitu. Apa kan ada waktu ya, kita biasanya di HP kan ada yang ada imsa, ada subuh, ada suruh gitu kan. Nah dia tadi jamnya begitu 3 menit, 5 menit sholat 2 rakaat, niatnya boleh buka, maka akan dicatat sebagai apa? Seperti ibadahnya seorang haji dan umroh. Makanya memang Islam itu ada. Ini hadis Nabi SAW. Itu ya Bapak Ibu, dan apa yang saya sampaikan yang bukan semata-mata datang dari Allah SWT, dan salah kebaikan yang saya kembali maupun kebaikan itu kemauan yang seluas-luasnya. Kalau saya tanya jawab mungkin sedikit saja di menit. Kalau misalnya saya tidak bisa jawab untuk saat ini, saya punya tangan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kalau misalnya ada kajian lagi. Dan berarti kajiannya ini berlanjut minimal sebulan sekali gitu. Nggak hanya saya, bisa jadi nanti Pak Haji, kemudian saya Pak Ahmad dan seterusnya. Demikian takrim, dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kita berbasis. Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Silakan, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kita berbasis. Selalu ya Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu misalnya lagi ngobrol gitu atau ini sama teman-teman gitu atau musyawarah, apalagi kita selalu akhiri hamdalah dan doa kita berbasis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.